Salam Dharma Wiratama. Wiratama News of the Week kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita minggu kedua bulan Desember tahun 2022. Bersama saya, Sersan Arum. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskol, Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi, didampingi Ketua CBS Jales Nastri Seskol, Nyonya Yanti Yosuryono Hadi, mengikuti upacara peringatan Hari Armada RI yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Desember. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Wakasal, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono. Sebagai rangkaian acara dalam upacara tersebut juga dilaksanakan peresmian relokasi Makoko Armada 1 yang sebelumnya bermarkas di Jakarta berpindah ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Upacara peringatan Hari Armada yang mengusung tema Komando Armada RI siap mengawal Samudra Nusantara untuk mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebagai acara tambahan dalam upacara kali ini, juga dilaksanakan parade dan defile pasukan gabungan TNI Polri, serta dimeriahkan dengan demonstrasi aksi penanggulangan teror di laut oleh Satuan Komando Pasukan Katak Satkopaska Koarmada 1, Kolonel Senapan Marinir oleh pasukan Pasmar 1, atraksi terjun payung pasukan dari prajurit gabungan TNI Angkatan Laut, parade kapal perang dan kendaraan tempur, flypass pesawat udara TNI Angkatan Laut, tari kolosal, serta display drum band Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut. Kasal dalam amanatnya tertulisnya yang dibacakan oleh Wakasal menyampaikan bahwa situasi dunia dan kawasan yang bergerak sangat dinamis mengharuskan TNI Angkatan Laut terus membangun dan menata kekuatan agar dapat merespon setiap ancaman terhadap kedaulatan negara dan keamanan laut Nusantara secara cepat, tepat, dan efektif. Penataan organisasi perlu dilakukan, baik validasi organisasi maupun relokasi, dengan prinsip keterpaduan dan efektivitas komando pengendali kodal, serta penyebaran distribusi kekuatan. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskol, Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi, memimpin acara serah terima jabatan Kasat ke Seskol dari Letkol Laut Kesehatan Dr. Syarif Mustika Hari Nurdi kepada Dr. Landosan Parsulian yang bertempat di lobi gedung Obesyaf Seskol, Markas Komando Seskol Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam amanatnya dan Seskol mengatakan serah terima jabatan merupakan suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh sebuah organisasi yang senantiasa bergerak secara dinamis dalam rangka menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Hal ini juga merupakan salah satu upaya proses pembinaan regenerasi personil. Dalam arti serah terima jabatan Kasat ke Seskol merupakan bagian dari rangkaian proses dinamika organisasi di Seskol. Lebih lanjut dan Seskol menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama menjabat sebagai Kasat ke Seskol kepada Letkol Laut Kesehatan Dr. Syarif Mustika Hari Nurdi yang telah menunjukkan kinerja dan dedikasi yang tinggi sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab yang diemban dapat terlaksana dengan baik. Dan kepada Letkol Laut Kesehatan Dr. Landosar Parsulian disampaikan ucapan selamat atas jabatan yang baru, selanjutnya agar dapat segera mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta memahami dan melaksanakan tugas dengan baik. Turut hadir dalam acara sertijab tersebut adalah Wakil Komandan Wadan Seskol, Laksamana Pertama TNI Ariantio Condrowibowo, Kepala Pusat Pengkajian Maritim Kapus Jianmar Seskol, Laksamana Pertama TNI Didong Rio, Sekrem Seskol Kolonel Laut Suplai Untung Purnomo, para pejabat utama, perwakilan perwira Bintara Tamtama, dan pegawai negeri sipil Seskol. Komandan Seskol Laksamana Muda TNI Yosuryono Hadi menghadiri rapat koordinasi perencanaan dan keuangan Rakor Renaku UO TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bertempat di Auditorium Denmam Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam sambutannya Kasal menyampaikan dalam perencanaan anggaran harus tepat sasaran dan tepat guna supaya anggaran yang diberikan oleh pemerintah dapat memenuhi tugas-tugas TNI Angkatan Laut.
Kasal juga menegaskan pembangunan TNI Angkatan Laut tahun 2023 harus memfokuskan anggaran untuk kegiatan yang lebih prioritas dan bermanfaat. Adapun 6 penekanan dari Kasal diantaranya, cermati dengan teliti program kerja Satker yang telah disetujui dalam alokasi anggaran tahun 2023, sehingga dapat paham betul program kerja masing-masing. Cermati program kerja berpotensi tumpang tindih dengan program kerja UO lain. Pastikan program kerja yang telah disetujui sesuai dengan program prioritas nasional. Pastikan program kerja yang telah disetujui dapat dilaksanakan dengan dipertanggungjawabkan secara dan dipastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung atau mencukupi program kerja yang dilaksanakan. Kegiatan ini juga diikuti secara video conference oleh Wakil Komandan Seskol Laksamana Pertama TNI Ariantio Condro Wibowo, Seklem Seskol Kolonel Laut Suplai Untung Purnomo, Dirbin Seskol Kolonel Laut Teknik Iwan Indrawan di ruang rapat utama Seskol. Kegiatan berlangsung dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Demikian Wiratama News of the Week, minggu kedua bulan Desember tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiratama News setiap minggunya. Sekian dan terima kasih. Salam Dharma Wiratama.